Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, melalui program Motivasi Pagi, kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua dengan membagikan firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-65 yang berbunyi demikian. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengandung pengajaran Yesus kepada para pengikutnya mengenai pengaruh Bapa dalam panggilan dan pemilihan seseorang untuk datang kepadanya. Latar belakang pernyataan ini terletak pada konteks pengajaran Yesus di pasal sebelumnya. Dalam kitab Yohanes pasal 6, Yesus memberikan pengajaran tentang Ia sebagai roti hidup yang datang dari surga, yaitu kasih karunia dan kehidupan yang diberikannya kepada dunia. Ia mengajarkan bahwa iman kepadanya adalah kunci bagi kehidupan yang kekal. Dalam konteks ini, Yesus kemudian mengatakan dalam pasal 6 ayat 65 bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadanya kecuali Bapa mengaruniakannya atau memberikan kesempatan itu kepadanya. Pernyataan ini menekankan bahwa kepercayaan dan iman kepada Yesus bukanlah hasil dari keputusan atau keinginan manusia semata, tetapi melibatkan campur tangan dan pengaruh Bapa yang memberikan penerangan dan pembukaan hati. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini mengajarkan bahwa iman dan keselamatan adalah anugerah dari Allah yang bekerja di dalam hati setiap individu. Tanpa campur tangan dan pemberian dari Allah, manusia tidak dapat mengenal dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dalam pengajarannya ini, Yesus mengarahkan perhatian pendengarnya kepada Bapa dan pentingnya kerja Roh Kudus dalam memampukan orang untuk datang kepadanya. Pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini adalah bahwa tidak ada seorang pun dapat datang kepadanya secara benar kecuali jika Bapa memberikan kesempatan itu dan menarik hati seseorang. Ini menekankan pentingnya kerja ilahi dan anugerah Allah dalam menggerakkan hati dan memampukan seseorang untuk menerimanya dan mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan penulis kitab Yohanes dalam bagian nats firman Tuhan ini adalah untuk menekankan bahwa iman kepada Yesus dan datang kepadanya sebagai Juru Selamat bukanlah hasil dari keputusan atau kemampuan manusia semata. Penulis ingin menyoroti peran penting Bapa dalam memilih, mengundang, dan menarik orang kepada Yesus dengan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Yesus menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat mencapai keselamatan atau hubungan yang benar dengannya hanya dengan usaha manusia sendiri. Pernyataan ini menekankan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan iman dan keselamatan bergantung pada kerja dan kemurahan hati Allah saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tujuan penulis adalah untuk menegaskan bahwa iman dan keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan melalui karya Roh Kudus dalam memampukan seseorang untuk mengerti dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Ini adalah ungkapan dari kebaikan dan rahmat Allah yang mengundang dan memampukan orang untuk datang kepadanya. Dengan menyampaikan pesan ini, penulis kitab Yohanes ingin mengajarkan kepada pembacanya bahwa keyakinan dan hubungan dengan Yesus tidak tergantung pada upaya manusia semata, melainkan merupakan hasil dari kerja ilahi. Tujuan akhir adalah untuk membawa pembaca kepada pemahaman yang lebih dalam tentang kasih karunia dan pesan Allah
dalam menyelamatkan manusia serta membangun hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang bisa menjadi refleksi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang pertama adalah ketergantungan kita pada anugerah Allah. Pernyataan ini mengingatkan kita akan ketergantungan kita pada anugerah dan campur tangan Allah dalam kehidupan rohani kita. Kita tidak dapat mencapai keselamatan atau memiliki hubungan yang hidup dengan Yesus hanya dengan usaha manusia semata. Diperlukan campur tangan dan anugerah Allah yang memampukan kita untuk datang kepadanya. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pentingnya kerja Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pernyataan ini menggarisbawahi peran penting Roh Kudus dalam menggerakkan hati dan membuka pemahaman kita untuk menerima Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, memberikan penerangan dan membantu kita mengenali dan memahami kebenarannya. Hal ini menekankan pentingnya kesalehan dan pemeliharaan hubungan kita dengan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yang menjadi refleksi kita adalah penghormatan kita terhadap pilihan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai pilihan Allah. Allah memiliki kedaulatan penuh dalam memilih dan mengundang orang untuk datang kepada Yesus. Kita dipanggil untuk merespon panggilannya dengan kerendahan hati dan ketaatan. Yang keempat yang bisa menjadi refleksi kita adalah hikmat dan kebijaksanaan Allah yang lebih tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini mengingatkan kita akan hikmat dan kebijaksanaan Allah yang melampaui pemahaman manusia. Terkadang kita mungkin tidak sepenuhnya memahami mengapa Allah memilih atau tidak memilih seseorang untuk datang kepadanya. Tetapi kita dipanggil untuk percaya bahwa Allah tahu yang terbaik dan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dalam merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita diingatkan akan pentingnya ketergantungan kita pada Allah. Rendah hati dalam pengakuan akan karya Tuhan dan kerendahan hati dalam mengikuti dan merespon panggilannya. Karena itu, kita dipanggil untuk menghargai dan menghormati kedaulatan Allah dalam menyelamatkan orang dan mengandalkan hikmat yang lebih tinggi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita layak bersyukur di pagi hari ini karena firman Tuhan boleh sampai kepada kita. Kita terlebih dahulu mendengarkan suara Tuhan sebelum kita bekerja beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah kita semua ditolong Tuhan untuk memahami bahwa hidup kita seluruhnya itu adalah kasih karunia Allah. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, kalau kita bisa mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu bukan karena faktor hebatnya kita, tetapi kembali karena kemurahan Allah yang berdaulat memilih dan memanggil kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita jalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tetap semangat dalam melakukan tugas tanggung jawab kita. Meskipun ada tantangan pergumulan, yakinlah bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan dimampukan Tuhan untuk melewati setiap pergumulan kita sepanjang hari ini. Dan mari kita andalkan Tuhan, maka kita akan melihat betapa luar biasanya Tuhan berkarya dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.